Sebuah kecelakaan membuat gadis ini buta, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Dia justru lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Joeng Hua adalah seorang customer service. Hari ini berjalan seperti biasanya, bekerja di kantor. Bosnya memegang bahunya dari belakang. Dia hanya bisa menghela nafas. Setelah pulang kerja, dia sering datang ke pos penjagaan untuk menonton TV. Tapi dia tahu kakek yang menjaga pos telah pensiun. Pengantinnya bernama Choel Min. Dulunya ia adalah seorang petinju terkenal. Namun karena sebuah kecelakaan, dia dipenjara selama 3 tahun. Setelah dibebaskan, Choel Min mengganti pekerjaannya. Setelah mengetahui kakek penjaga telah pensiun, Jung Hua pergi dengan canggung. Di luar sedang hujan. Choel Min menawarkannya untuk berteduh di pos penjagaan. Meskipun Jung Hua buta, tapi hidung sangat sensitif terhadap bau. Choel Min membuka jendela dengan canggung, lalu mencuci kakinya untuk membuang bau. Ketika hendak pulang, Jung Hua memberi Choel Min bekal buatannya. Choel Min memakan bekalnya sambil melihat kura-kuranya, lalu tersenyum dengan bahagia. Akhirnya keduanya sering menonton TV bersama. Jung Hua bertanya padanya, apakah pemeran dramanya tampan? Choel Min menjawabnya, tentu saja. Mereka kan artis. Jung Hua kembali bertanya, bagaimana denganmu? Choel Min berkata, aku rasa tidak. Kebersamaan mereka sungguh terlihat indah. Ketika hendak pulang, Jung Hua terkejut karena suara klakson dan menyengol botol kaca di pinggir jalan, dan kakinya terkilir. Setelah satpam melihatnya, dia menyalahkan Jung Hua karena memecahkan botol kacanya. Setelah menyuap si satpam, Choel Min mengantar Jung Hua ke rumah sakit. Di perjalanan pulang, Jung Hua berjalan dengan pincang. Choel Min tidak tega melihatnya. Dia menawarkan diri untuk mengendongnya. Jung Hua berkata, kamu akan menyesalinya, karena tangga menuju apartemennya sangatlah panjang. Selangkah demi selangkah, akhirnya mereka sampai. Choel Min juga membantunya memperbaiki saluran airnya. Sebagai ucapan terima kasih, Jung Hua mengajaknya menonton konser musik. Di perjalanan pulang, Choel Min sangat gembira. Untuk kencan kali ini, dia pergi berdandan ke salon dan mengenakan baju favoritnya. Di tengah konser musik, Choel Min memperhatikan wajah Jung Hua dan terpesona oleh kecantikannya. Setelah acara musik selesai, mereka makan bersama. Jung Hua bertanya tentang masa lalu Choel Min. Tak disangka, Choel Min enggan menjawabnya dan menyuruhnya untuk jangan terlalu banyak bertanya. Setelah mendengarnya, Jung Hua pergi meninggalkannya. Choel Min mengikutinya dari belakang. Dia ingin menjelaskan semuanya. Dulunya dia adalah seorang petinju. Karena melakukan kesalahan, dia dipenjara. Setelah mendengarnya, Jung Hua hanya terdiam membisu, lalu masuk ke apartemennya. Jung Hua tidak pergi ke pos penjagaan untuk waktu yang cukup lama. Ketika ia pulang ke rumahnya, bosnya sudah ada di depan pintu, menunggu dia pulang. Dia memiliki niat buruk pada Jung Hua. Jung Hua ingin melarikan diri, namun justru terkena tamparannya. Jung Hua sangat ketakutan. Tiba-tiba Choel Min datang dan menghajar bos Jung Hua. Choel Min mengancamnya, jika ia terus mengganggu Jung Hua, Choel Min tidak akan melepaskannya. Namun Jung Hua justru tidak berterima kasih pada Choel Min, karena kemungkinan besar dia akan dipecat dari pekerjaannya. Dia tahu dia orang cacat. Dia tidak ingin membebani Choel Min. Choel Min mengikutinya dari belakang untuk melindungi Jung Hua. Hari ini Jung Hua memberitahu Choel Min bahwa dia telah mengundurkan diri. Choel Min yang susah berekspresi memberi Jung Hua seekor anjing. Mereka datang ke pedesaan untuk menenangkan diri. Di pinggiran sungai mencari batu, menjadikannya sebagai simbol cinta mereka, agar Jung Hua mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Choel Min kembali menjadi petinju, mulai menggunakan waktu luangnya untuk mengantar galon, membantu Jung Hua mendekor rumah, menemaninya. Ini membuat hidupnya kembali penuh dengan harapan. Mereka yang dipandang sebelah mata, saling berbagi kehangatan. Setiap harinya, mereka akan saling berpelukan. Hal yang paling membuat Jung Hua bahagia setiap harinya adalah menunggu Choel Min pulang ke rumah. Kehidupannya yang seperti ini berlangsung cukup lama, hingga tiba saatnya Jung Hua mengunjungi abu orang tuanya. Dia menceritakan masa lalunya. Saat itu, mereka akan pergi liburan bersama. Karena Jung Hua melihat ada orang jatuh dari lantai atas, kecelakaan itu terjadi. Ini yang membuat matanya buta. Setelah mendengar semuanya, Choel Min terdiam. Karena dulunya dia adalah penagih hutang. Orang yang bunuh diri itu adalah targetnya. Setelah mengetahui semuanya, Choel Min pergi ke tempat berlatih tinju, memukuli samsak tanpa henti. Dia bimbang, setelah ini bagaimana dia akan berhadapan dengan Jung Hua. Setelah dia pulang ke rumah, dia melihat ruangan itu berantakan. Dia bergegas pergi ke rumah sakit. Dokter berkata, luka Jung Hua cukup parah. Matanya harus segera dioperasi. Jika tidak, mungkin dia akan buta selamanya. Operasinya butuh biaya yang mahal. Choel Min menemui temannya. Dia ingin meminjam uang darinya, hanya jika dia bertarung di luar negeri. Tapi jika dia benar-benar pergi, dia mungkin tidak akan kembali. Demi mengobati mata Jung Hua, dia memilih untuk menghadapi bahaya itu. Dia membuat kontrak dengan bosnya, mengganti identitasnya,
mengambil semua bayarannya. Sebelum pergi, dia mengantar Jung Hua ke ruang operasi. Jung Hua tersenyum sambil berkata mereka akan berjumpa lagi. Menyuruh Choel Min tersenyum. Dia tahu, air mata Choel Min telah menetes. Demi mengobati mata kekasihnya, Choel Min membakar semua barang yang berkaitan dengannya. Sendirian pergi ke luar negeri. Di dalam ring ini, tidak peraturan. Jika ingin hidup, dia harus menang. Semua penonton mengira Choel Min akan kalah. Pertarungan dimulai. Meskipun Choel Min menyerangnya lebih dahulu, namun tidak ada pengaruh apapun pada lawan. Para penonton bersorak, semua bos yang hadir. Ketika mereka mengira Choel Min akan kalah telak, Choel Min meluncurkan tendangannya. Dia menang dengan sekalin tendangan. Ini membuat para bos yang bertaruh dia akan kalah marah. Setelah pertarungan selesai, dari telepon Choel Min mengetahui bahwa operasi Jung Hua berhasil. Ketika dia sedang bahagia mendengar kabar Jung Hua, tiba-tiba dia ditabrak oleh seseorang. Beberapa orang turun dan hendak membunuhnya. Dari kejauhan muncul sebuah mobil yang membuat mereka membiarkannya tergeletak di tanah. Nyawa Choel Min terselamatkan karena Jung Hua tidak dapat menemukan Choel Min. Dia datang ke kantor polisi. Namun karena hubungan keduanya tidak jelas, polisi tidak bisa membantunya. Jung Hua hanya bisa menunggu. Namun sudah bertahun-tahun berlalu, Choel Min tak kunjung pulang. Jung Hua yang sangat merindukannya membuat patung untuk mengingat Choel Min. 2 tahun telah berlalu. Jung Hua membuka toko kecil. Dia juga didekati oleh beberapa pria. Tapi demi Choel Min, dia menolak mereka. Dia datang ke rumah sakit sebagai sukarelawan, membantu memijat parah. Namun dia merasa, pasien yang ia pijat hari ini membuatnya teringat dengan Choel Min. Setelah Jung Hua pergi, Choel Min melepas genggamannya. Di dalamnya ada batu yang dulu Jung Hua berikan. Choel Min datang ke toko Jung Hua, mengambil kembali kura-kuranya. Di jalan, di saat dia kesepian, tiba-tiba ada seekor anjing datang ke arahnya. Dia mengenali Choel Min, namun Jung Hua tidak mengenalinya. Setelah menyadari kura-kuranya hilang, dan anjingnya yang tidak berhenti mengonggong, dia baru sadar, pria yang terluka itu adalah kekasihnya, Choel Min. Choel Min melepaskan kura-kura itu. Jung Hua juga datang ke sungai. Melihat muka Choel Min yang terluka, dia merasa bersalah. Mereka berpelukan. Ini adalah film yang sentimental. Film ini mengisahkan kisah cinta sejati